Sobat SCP, bagaimana kabar Anda saat ini? Sekarang buat yang kuliah begitu ya, apakah Anda sedang kuliah di jurusan tertentu dan merasa dilecehkan oleh teman atau saudara atau seperti apa gitu ya? Karena sebenarnya di dalam dunia akademik pun ada satu fenomena bahwa ada jurusan tertentu yang mengalami perundungan gitu. Jadi bukan hanya pribadi yang mengalami perundungan, tetapi juga jurusan tertentu mengalami perundungan. Dan ini menjadi sebuah isu yang cukup sensitif. Bahkan beberapa orang juga berpikir ada ya, jangan seperti itu. Saya mau katakan secara resmi ya tidak ada seharusnya. Tetapi ya kenyataannya ada beberapa prodi-prodi tertentu yang mengalami perundungan mahasiswanya. Dan apa saja prodi itu dan seperti apa karakteristiknya itu yang akan saya bicarakan pada hari ini. Semoga ini bisa memberikan semangat buat mahasiswa yang prodi tertentu yang mengalami perundungan dan juga paling tidak bisa membuka pemikiran orang-orang yang memandang remeh beberapa program studi yang ada di kampus, gitu ya. Secara umum, prodi yang mengalami perundungan punya beberapa karakteristik. Misalnya, jumlah mahasiswanya sedikit. Jumlah mahasiswa sedikit ini bisa menimbulkan isu tertentu, dianggap jurusannya tidak laku. Kalau jurusan dianggap tidak laku, berarti mahasiswanya juga kuliahnya sia-sia karena tidak terserap tenaga kerjanya, sehingga bisa mengakibatkan tutup jurusannya, begitu. Jadi sedikit peminatnya karena ada penurunan minat dan sebagainya. Kemudian jurusan-jurusan yang dianggap cuma bisa berteori, misalnya jurusan-jurusan yang berhubungan dengan ilmu murni seperti fisika dan matematika, itu juga dianggap jurusan yang tidak berguna begitu karena hanya bisa berteori. Padahal apakah demikian kenyataannya, itu yang akan kita perhatikan nanti. Kemudian berikutnya berhubungan dengan jurusan yang dianggap tidak bermanfaat, misalnya arkeologi, antropologi, sejarah misalnya. Hal-hal yang dianggap sesuatu yang dipelajari itu tidak bermanfaat buat orang banyak. Orang bilang jadi dokter saja lebih baik gitu, lebih bermanfaat buat masyarakat begitu. Sehingga ketika ada mahasiswa yang kuliah di jurusan arkeologi, antropologi, sejarah misalnya, dianggap buang-buang waktu, tidak bermanfaat dan sebagainya. Ketika kita bicara tentang program studi dengan jumlah peminat yang sedikit gitu ya, ada sebuah asumsi yang mengatakan bahwa jurusannya itu, prodinya itu jurusan yang tidak laku. Akibatnya karena sedikit peminatnya gitu ya, jumlah yang mendaftar itu sedikit. Karena jumlah yang mendaftar sedikit, maka hampir semua yang mendaftar diterima. Kalau tidak ada mahasiswanya, nanti bisa tutup jurusannya. Itu beberapa pemikiran yang muncul. Kalau semua yang mendaftar diterima, berarti menerima mahasiswa dianggap tidak berkualitas. Kalau mahasiswa diterima tidak berkualitas, bagaimana bisa maju? Seperti itu. Jurusan-jurusan yang tidak laku, yang tadi pernah saya katakan, misalnya antropologi, arkeologi, sejarah. Beberapa jurusan teknik juga mengalami penurunan minat, seperti elektro misalnya, juga mengalami penurunan minat, dan itu sebuah fenomena yang kita hadapi saat ini. Dan banyak gitu ya jurusan seperti ini, seperti antropologi misalnya, dicibir masyarakat karena dianggap potensi pekerjaannya tidak ada di Indonesia. Ya memang situasi kita di Indonesia saat ini, saya perlu justru katakan lulusan antropologi, sejarah, arkeologi belum mendapatkan tempat gitu ya yang seharusnya, di mana mereka bisa bekerja dan menggunakan ilmu itu untuk kemajuan di masyarakat. Agak berbeda situasinya dengan situasi di negara maju. Bayangan bekerja sendiri gitu ya, atau bekerja di perusahaan multinasional atau perusahaan besar atau perusahaan internasional terlalu dibesar-besarkan, sehingga akibatnya begini, alumni jurusan yang tadi antropologi seperti itu
tidak mungkin dia bekerja sendiri karena rata-rata mereka meneliti gitu ya pekerjaannya. Sedangkan di Indonesia bekerja sebagai peneliti itu belum menjadi sesuatu yang bisa diandalkan karena memang belum dihargai seperti itu. Faktanya adalah program pendidikan vokasi juga dihindari. Ini juga fenomena yang sesuatu banget gitu kira-kira. Jadi banyak orang ingin bekerja sendiri atau bekerja di perusahaan besar atau bekerja di perusahaan nasional atau di program internasional, dan seharusnya program-program yang vokasi itu mendukung untuk bisa meraih harapan tadi. Tetapi kenyataannya adalah program vokasi di Indonesia tidak laku gitu. Malah program-program akademik gitu ya lebih diminati. Padahal program akademik ini sebenarnya targetnya bukan mengarah ke keterampilan kerja yang dapat dipakai langsung. Dan ya ini sebuah paradoks yang terjadi di Indonesia saat ini. Sebenarnya kalau kita mau jujur melihat potensi gitu ya, kekayaan budaya Indonesia saat ini, saya mau katakan bahwa kekayaan budaya kita itu luar biasa. Orang mengatakan itu lahan yang subur untuk berbagai penelitian di bidang antropologi, arkeologi, dan sejarah. Kita punya ratusan suku yang berbeda dengan tradisi budaya kebudayaan tidak sama. Secara antropologi sangat menarik. Dunia arkeologi Indonesia juga belum tahu dikembangkan. Kenapa? Karena memang tidak ada peminatnya. Orang yang kuliah di sana juga mengalami tekanan banyak hal. Sejarah juga demikian. Jadi sebenarnya kita punya banyak potensi yang luar biasa untuk ketiga bidang tadi, tetapi tidak digunakan dengan maksimal. Sayang gitu ya. Dan kita bisa melihat bahwa sebenarnya ilmu antropologi ini sangat bermanfaat ketika misalnya terjadi konflik antara suku-suku yang ada di Papua dengan perusahaan Freeport misalnya, tentang penguasaan lahan di tanah adat misalnya. Orang yang belajar antropologi bisa melakukan penelitian di sana dan bisa memberikan rekomendasi apa yang dapat dilakukan, bagaimana bisa memahami pola pikir orang di Papua, dan ini menjadi sesuatu yang menarik. Tetapi kita belum memanfaatkan itu, tetapi kita belum menggali potensi itu. Dan menurut saya meneliti di Indonesia dengan orang Indonesia sendiri yang meneliti jauh lebih lebih pas, karena adaptasi budaya tidak seberat kalau yang mengerjakan orang dari luar Indonesia. Menariknya adalah banyak lembaga donor di luar negeri yang rela mengeluarkan dana penelitian yang cukup besar untuk bidang-bidang seperti ini. Jadi banyak peneliti asing datang ke Indonesia untuk mengambil data, untuk mempelajari budaya Indonesia, untuk mempelajari karakteristik orang Indonesia, mempelajari bahasa yang dipakai di suku-suku terasing, tinggal bersama mereka. Orang bilang blended life begitu. Tapi saya melihat bahwa kegigihan para peneliti dari luar negeri ini luar biasa. Mereka ingin belajar sesuatu yang baru yang mereka tidak temukan lagi di negaranya, dan mereka datang jauh-jauh dari Eropa, dari Amerika, dari Australia misalnya. Mereka datang ke Indonesia untuk meneliti suku-suku yang ada di Indonesia. Kita yang tinggal di Indonesia sebagai pemilik lahannya sendiri gitu ya, malah kita tidak menghargai itu, dan beberapa orang justru malah mengejek dan nggak tahu ya. Saya hanya merasa sedih aja gitu melihat kondisi yang seperti ini. Tetapi itulah kenyataan yang kita hadapi. Kita perlu mengakui bahwa memang orang Indonesia terlalu mengagungkan hal-hal yang berbau praktis. Hal-hal yang sifatnya dapat langsung diaplikasikan itu luar biasa laku gitu. Asumsinya bahkan mengatakan teori itu tidak bermanfaat. Hanya teori gitu, tidak berguna seperti itu. Sehingga ketika ada lulusan elektro misalnya, dijibirnya begini, kamu lulusan elektro bisa tidak perbaiki TV? Ya lain dong gitu ya. Kalau lulusan STM beda, mereka mah diajar itu seperti itu.
Jadi jurusan matematika misalnya yang banyak bicara tentang teori pengembangan ilmu matematika tidak dihargai sedemikian rupa. Kenapa? Karena dianggap hanya bisa berteori. Padahal begitu banyak aplikasi yang kita nikmati sehari-hari di smartphone misalnya, orang bisa membuka kunci sambil menggunakan wajah, itu juga ada aplikasi matematika yang dipakai. Tetapi ya, asumsi orang mengatakan teori tidak bermanfaat gitu. Dosen hanya bisa berteori itu tidak bermanfaat. Dosen harus bisa praktek, katanya begitu. Tapi menurut saya adalah ketika kita menghargai teori, maka pada titik itulah kita menghargai pengembangan ilmu. Memang orang yang jago di dalam perhitungan gerak parabola belum tentu dia jago main bola basket. Itu dua yang berbeda gitu ya. Lulusan kumlot teknik elektro belum tentu bisa perbaiki TV. Itu dua alam yang berbeda gitu. Dan orang Indonesia mungkin belum bisa memisahkan hal ini. Sehingga beberapa program studi mengalami perundungan oleh karena pemahaman dan wawasan yang belum lengkap tadi. Jadi ketika kita bicara teori gitu ya, prodi-prodi yang banyak mengajarkan hal yang bersifat teoritis dianggap ya karena syarat dengan teori maka dianggap tidak bermanfaat gitu. Karena tidak bermanfaat maka mahasiswanya itu jadi korbannya. Ya ini sebuah siklus yang benang ruwet gitu. Saya juga tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Sehingga saya merasa perlu meluruskan beberapa hal terkait itu tadi. Bahwa tanpa teori tidak akan ada prakteknya. Tanpa teori kita tidak pernah bisa menikmati teknologi komunikasi, teknologi komputer, berbagai macam aplikasi yang aplikatif, misalnya bisa membuka pintu dengan suara, bisa membuka kunci HP dengan wajah, dengan sidik jari misalnya bisa mengenali pelaku kriminal. Itu bagian dari aplikasi yang dikembangkan dari teori matematika yang diaplikasikan dalam sebuah programming seperti itu. Jadi ketika kita bicara bahwa teori tidak penting gitu ya, maka sebenarnya kita belum menghargai pengembangan sebuah ilmu yang diawali dari pembuatan sebuah teori yang baru, yang diawali dari pemikiran yang baru yang mungkin tidak langsung dapat diaplikasikan. Jika Anda mengenal seorang matematikawan Prancis bernama Jean-Baptiste Joseph Fourier yang menemukan analisis Fourier, waktu dia menyampaikan idenya banyak orang mencemooh. Tetapi setelah beberapa tahun setelah dia meninggal, orang baru mulai menghargai apa yang dipikirkannya. Apakah kita akan mengulang secara yang sama? Saya harap tidak. Ada juga jurusan yang populer gitu ya, tapi mengalami perundungan juga karena jumlah mahasiswanya itu menurun. Kenapa menurun? Karena terjadi perubahan tren. Contohnya adalah jurusan di teknik elektro atau teknik mesin misalnya. Di tahun 90-an, dua jurusan cukup berjaya. Kenapa? Cukup tinggi peminatnya. Animo lulusan SMA untuk belajar di dua jurusan ini cukup besar. Tetapi tren akhir-akhir ini mulai berubah. Banyak calon mahasiswa lebih menekuni bidang seni, desain grafis misalnya seperti itu. Karena perubahan tren ini, maka jumlah mahasiswa menurun, maka makin sedikit gitu ya. Karena maka makin sedikit, maka dianggap jurusan yang salah kelola. Padahal bukan karena salah kelola, tetapi karena terjadi perubahan tren. Karena peminatnya sedikit, sama kasusnya. Hampir semua yang mendaftar, hampir semua diterima. Kenapa? Karena mereka butuh mahasiswa, terutama di kampus-kampus swasta yang memang masih mengendalikan mahasiswa sebagai salah satu sumber keuangan. Dan ini sebuah ironi. Ketika jurusannya itu dianggap salah kelola, maka dianggap dosennya tidak punya kualitas. Fasilitas pendukungnya dianggap tidak bisa mendukung proses belajar yang baik. Akibatnya ini sebuah lingkaran, siklusnya berulang terus, sehingga makin lama makin menurun, akhirnya habis dan tutup jurusannya. Padahal kebutuhan untuk industri masih cukup tinggi. Selama industri itu bertumbuh, yang namanya teknik elektro dan teknik mesin pasti akan digunakan. Tetapi karena perubahan tren tidak terlalu berminat, itu terjadi. Mungkin dalam 10-12 tahun ke depan banyak orang mencari lulusan teknik elektro dan teknik mesin, dan mungkin berbahagialah buat mereka yang menjadi jurusan ini. Pernahkah Anda mengalami perundungan?
Perundungan ini sesuatu yang apa ya, memang negatif begitu kan. Dan banyak orang berusaha untuk menghindari situasi ini. Kalau Anda pernah mengalami pasti tahu betapa sakitnya. Kalau Anda belum pernah mengalami, coba bayangin aja deh gitu ya. Kira-kira kalau Anda mengalami perundungan seperti apa? Atau kalau pernah punya teman yang mengalami hal yang sama, mungkin kita bisa belajar dari situ. Saya selalu percaya bahwa luka fisik mudah disembuhkan, ada obatnya. Tetapi luka batin itu susah untuk disembuhkan. Obatnya saya tidak tahu. Terkadang kita juga sulit menemukan obat yang tepat untuk hal itu. Dan dampak dari perundungan terhadap beberapa prodi ini bisa melemahkan semangat belajar mahasiswanya. Mahasiswa yang belajar, saya selalu berpikir positif. Mahasiswa belajar ilmu yang dapat diaplikasikan, ilmu yang dapat dimanfaatkan ke depan buat membangun negara ini. Kita tidak bisa mengatakan bahwa jurusan antropologi tidak bermanfaat karena tidak menghasilkan teknologi, ya pasti gitu. Tetapi antropologi memberikan sumbangsih ketika mereka mempelajari kearifan lokal yang ada di Indonesia. Jurusan arkeologi membuat kita belajar dari sejarah juga, dari masa lalu. Apa yang terjadi di masa lalu yang kita bisa manfaatkan untuk terus mengembangkan bangsa ini. Kita bisa melihat banyak hal yang dapat dikontribusikan. Lahan penelitian di Indonesia cukup luas, tetapi belum dimanfaatkan. Jadi keputusan ada di tangan kita semua. Apakah kita terus akan melakukan perundungan terhadap beberapa prodi tertentu? Dan saya selalu yakin bahwa perubahan selalu dimulai dari diri kita, bukan dari orang lain. Sampai jumpa.